Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan materi kita, yaitu kita akan bahas tentang bangun datar, segi 4 dan segi 3. Kita awali dulu, yaitu tentang bangun datar segi 4. Bangun datar segi 4 itu meliputi ada persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belak ketupat, dan layang-layang. Materi ini sebenarnya sudah pernah kalian kenal atau kalian pelajari pada waktu di MI atau SD dulu. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu persegi. Bangun persegi. Bangun persegi ini adalah segi 4 yang memiliki sifat-sifat. Yang pertama, keempat sisinya adalah sama panjang. Jadi dalam hal ini segi 4 PQRS, maka panjang PQ, panjang QR, panjang RS, dan panjang SP itu adalah sama panjangnya. Sehingga kita akan tulis PQ sama dengan QR, sama dengan RS, sama dengan SP. Itu yang pertama. Yang kedua, sudut-sudut pada persegi ini memiliki besar sama, yaitu 90 derajat atau siku-siku. Jadi keempat sudutnya adalah siku-siku. Kemudian yang hubungannya dengan diagonal, yaitu diagonalnya sama panjang dan berpotongan tepat di tengah-tengah, sehingga panjangnya PO sama dengan panjangnya RO, sama dengan panjangnya QO, dan sama dengan panjangnya OS, sehingga panjangnya QS itu sama dengan PR, dan PR dan QS itu adalah tegak lurus atau membentuk sudut siku. Oke, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, mempunyai 4 simetri putar dan 4 simetri lipat. Ini nggak perlu saya perjelas, kalian sudah tentunya sudah paham. Sehingga dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Nah, untuk itu kita yang berikutnya, yaitu tentang keliling. Nah, tadi disampaikan bahwa seluruh sisinya sama panjang, sehingga kalau ini panjangnya S, sisinya S, ini S, maka sini juga S, maka di sini S. Nah, yang dimaksud keliling itu yang ini. Jadi S tambah S tambah S tambah S, atau bisa ditulis 4 kali S. Itu kelilingnya. Nah, sedangkan luas, perhatikan gambar di samping. Nah, luas dari sebuah persegi itu adalah S kali S. Jadi berapa banyak kotaknya di sini itu adalah memberi gambaran luas. Jadi S kali S. Kalau dalam hal ini S-nya 4, ya berarti 4 kali 4. Nah, total berapa kotaknya? Ada 16. Itu dari 4 kali 4. Baik, inilah sifat-sifat yang dimiliki oleh persegi. Sekarang kita lanjut pada contohnya. Ada sebuah persegi ABCD. Nah, jika panjang AB adalah 15 cm, maka berapakah panjang BC, CD, dan AD? Nah, ingat bahwa pada persegi memiliki sifat keempat sisinya sama panjang. Jadi kalau keempat sisinya sama panjang, berarti kesimpulannya BC itu panjangnya sama dengan AB, yaitu 15 cm. CD juga sama dengan AB, 15 cm. AD ini juga sama dengan AB, 15 cm, karena keempat sisinya sama panjang. Kemudian dalam aljabar nanti akan kita peroleh, karena perhatikan gambar di samping, tentukan nilai X. X di sini adalah merupakan bagian yang ada pada sisi PQ. Nah, dan ingat bahwa sisi persegi itu sama panjang, sehingga PQ sama dengan QR. PQ sama dengan QR, sehingga PQ-nya 2X plus 3, QR-nya adalah 17, maka diperoleh 2X sama dengan 14. Ini kedua ruas dikurangi 3 ya, sehingga 2X sama dengan 14, atau langsung begini juga boleh. Nah, X-nya sama dengan 14 bagi 2, maka X-nya sama dengan 7. Nah, contoh berikutnya, ini hubungannya dengan diagonal. Perhatikan gambar persegi di samping. Jika panjang BE adalah 7 cm, berapakah panjang CE dan DE beserta BD?
Karena persegi memiliki sifat diagonalnya sama panjang dan berpotongan tepat di tengah-tengah, maka CE sama dengan BE 7 cm. DE sama dengan BE 7 cm. Nah, BD itu bisa ditulis 2 kali BE karena dia 2 karena sama panjang. Berarti 2 kali 7 14 cm. Oke, lanjut contoh berikutnya. Sebuah ruangan berbentuk persegi dengan ukuran 6 meter kali 6 meter. Lantai ruangan ini akan dilapisi keramik dengan ukuran 25 cm kali 25 cm. Tentukan keliling ruangan, luas keramik, banyak minimal keramik yang dibutuhkan. Ini sebenarnya satu paket ini. Banyak minimal keramik yang dibutuhkan, bukan terpisah. Baik, kita awali dulu dengan persegi. Persegi dengan sisi 4 meter, ini 6 meter bukan 4 meter ya. 6 meter, maka 4 kali S berarti 4 kali 6 meter berarti sama dengan 24. Jadi ini 6 meter harusnya. Begitu juga dengan luas. Luas adalah sisi kali sisi berarti 6 meter kali 6 meter, maka luasnya 36 meter persegi. Satuan dari luas adalah persegi. Ini luas ruangan. Nah, sedangkan luas keramik adalah 25 cm kali 25 cm sama dengan 625 cm persegi. Jadi sama, ini satuan luas. Perhatikan gambar di samping. Kalau kita lihat satu sisi saja, yaitu pada bagian bawah ini, banyak keramik dikali panjang sisi keramik. Jadi banyaknya berapa dikali panjang sisi keramik ini, maka akan ketemu panjang sisi ruang. Panjang sisi ruangan atau lantai ini ya. Jadi sekali lagi, banyak keramik ini dikali panjang sisi satu keramik akan sama dengan panjang sisi ruang. Dalam hal ini adalah lantai ruangan. Nah, sehingga bisa saya tulis N1 itu banyak keramik kali S1 panjang sisi satu keramik sama dengan P1 yaitu panjang sisi ruang atau panjang lantai. Nah, dengan kata lain N1 adalah P1 dibagi S1. Nah, sehingga kalau kita terapkan di dalam soal ini, banyak keramik dalam satu bagian itu adalah 6 meter dibagi 25 cm. 6 meter itu adalah panjang lantai, 25 cm panjang keramik, sama dengan 24. Ini kita satukan sama-sama. Begitu juga dengan N2 itu yang ke sini, itu yang sisi satunya, maka 24. Sehingga banyak keramik minimal yang diperlukan adalah 24 kali 24. Ketemunya 576 keramik minimal itu yang harus dimiliki. Nah, atau dengan cara lain akan diperoleh N itu adalah luas ruangan dibagi luas keramik. Luas ruangan adalah 6 meter kali 6 meter, luas keramik 25 cm kali 25 cm. Maka akan diperoleh hasilnya sama dengan 24 kali 24. Ketemunya 576 juga sama. Oke. Lanjut, contoh persegi. Sebuah aula akan dibuatkan ventilasi udara berbentuk persegi dengan panjang sisi 30 cm. Setelah dihitung ternyata banyak ventilasi yang dibutuhkan ada 20 buah. Persediaan bahan untuk ventilasi berupa kayu panjangnya 6 meter. Jadi lonjoran, kayu lonjoran 6 meter sebanyak 7. Cukupkah untuk bahan ventilasi? Nah, jadi terkait dengan ventilasi berarti yang dimaksud bingkainya. Jadi ventilasi itu adalah ruangan terbuka di situ untuk masuknya angin, sehingga dia yang kita maksud adalah bingkainya. Bingkai ventilasi berarti adalah keliling persegi. Jadi ini bingkainya ini. Berarti hubungannya adalah keliling persegi. Keliling 4S sama dengan 4 kali 30 karena sisinya 30 cm. Berarti 120 cm. Ini adalah keliling satu persegi. Nah, karena butuhnya 20 ventilasi, berarti kebutuhan kayu adalah 20 kali 120 cm atau 2400 cm. Ini kebutuhan kayu untuk ventilasi. Persediaan kayu ada 7 kali 6 meter, berarti 42 meter, 4200 cm. Karena persediaan kayu lebih banyak dari kebutuhan kayu, maka bahan ventilasi masih cukup untuk
membuat ventilasi tersebut. Baik, ini ada contohnya. Sekarang kita masuk latihannya. Silakan di screenshot dan dikerjakan. Saya kira cukup materi persegi. Silakan dipahami dan dikerjakan soalnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.